Perkenalkan, nama saya Sofiullah Lianki dari kelas 12 IPA 6, absen 31, SMA Negeri 1 Sumeneb. Saya akan membahas tentang apa itu jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Sebelum membahas apa itu jurnal umum, buku besar, dan raca saldo, ada dua tahap yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pengelompokan akun. Yang kedua, saldo normal. Pengelompokan akun dibedakan menjadi dua, yaitu akun real, akun yang dilaporkan dalam neraca. Akun real terdiri dari 3 akun besar. Yang pertama, harta, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal, akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 akun besar. Yang pertama, pendapatan dan beban. Tahap kedua yang harus kalian ketahui yaitu saldo normal. Saldo normal harta dan beban berada di debit, sedangkan saldo normal modal, pendapatan, dan hutang berada di kredit. Pada poin harta, jika harta bertambah, maka posisi pencatatan berada di debit, sedangkan jika harta berkurang, maka posisi pencatatannya berada di kredit. Yang kedua, kewajiban. Jika kewajiban bertambah, maka posisi pencatatannya berada di kredit, sedangkan jika kewajiban berkurang, maka posisi pencatatannya berada di debit. Yang ketiga, modal. Jika modal bertambah, maka posisi pencatatannya berada di kredit, sedangkan jika modal berkurang, maka posisi pencatatannya berada di debit. Yang keempat, pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka posisi pencatatannya berada di kredit, sedangkan jika pendapatan berkurang, maka posisi pencatatannya berada di debit. Yang kelima, beban. Jika beban bertambah, maka posisi pencatatannya berada di debit, sedangkan jika beban berkurang, maka posisi pencatatannya berada di kredit. Jurnal umum merupakan aktivitas meringkas dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasannya yang diperlukan dalam buku harian. Perhatikan contoh berikut. Berikut transaksi-transaksi di dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Jadi, kas didebit 45 juta dan modal dikredit 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Jadi, kas didebit 25 juta dan hutang Bank BCA dikredit 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Jadi, perlengkapan didebit 7 juta dan kas dikredit 7 juta. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Jadi, brief atau pengambilan uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi didebit 5 juta dan kas dikredit 5 juta. Pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci mobil 7 juta, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spare part dan suku cadang 4 juta. Jadi, perlengkapan didebit 20 juta dan kas dikredit 20 juta. Pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Jadi, kas
di debit sebesar 15 juta dan pendapatan di kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Jadi, hutang usaha di debit sebesar 9.700.000 dan kas di kredit sebesar 9.700.000. Pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji pegawai dealer sebesar 6.200.000. Jadi, beban gaji di debit sebesar 6.200.000 dan kas di kredit sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi, piutang usaha di debit sebesar 11 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 11 juta. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Jadi, beban perlengkapan di debit sebesar 8 juta dan perlengkapan di kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Jadi, beban listrik di debit sebesar 600.000, beban air PDAM di debit sebesar 120.000 dan kas di kredit sebesar 720.000. Pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Jadi, sewa dibayar di muka, di debit sebesar 15 juta dan kas di kredit sebesar 15 juta. Dari semuanya itu, kemudian di total di debit dan kredit harus sama jumlahnya atau balance. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah di depan. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Langkah-langkah posting buku besar sebagai berikut. Yang pertama, menulis nama akun dan nomor akun dari jurnal umum sebagai judul. Yang kedua, memindahkan transaksi akun sejenis yang terdapat pada jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit dan kredit. Yang ketiga, mencatat tanggal transaksi sesuai tanggal dan jurnal umum. Yang keempat, menuliskan keterangan singkat terjadinya transaksi seperti pada keterangan dalam jurnal umum. Yang kelima, mencatat kode akun dalam kolom ref jurnal umum pada nomor akun dan halaman jurnal umum dalam kolom ref buku besar. Pada buku besar, nama akun kas berasal dari nama akun di jurnal umum. Pada buku besar, JU.1 berasal dari halaman jurnal umum. Pada buku besar, nomor akun 111 berasal dari kode ref kas di jurnal umum. Begitupun juga seterusnya, yaitu buku besar piutang, hutang bank, pendapatan jasa, dan lain-lain, sama seperti dengan contoh tersebut. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Langkah-langkah menyusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo harus memperhatikan bentuk buku besarnya karena penyusunan neraca saldo didasarkan pada saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Langkah penyusunan neraca saldo sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit.
Yang ketiga, membuktikan kesamaan kedua kolom debit dan kolom kredit. Nama akun di buku besar piutang usaha ditulis di neraca saldo. Nomor akun di buku besar 112 ditulis di neraca saldo. Saldo akhir di buku besar piutang usaha ditulis di neraca saldo sesuai dengan debit dan kreditnya. Semua buku-buku besar disusun sama seperti contoh buku besar piutang usaha.